Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi dengan saya, Samsinar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091 058 022 3003. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori belajar behaviorisme. Silahkan disimak. Teori belajar behaviorisme terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu konsep dasar behaviorisme, tokoh dan kajian belajar behaviorisme, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme, kelebihan dan kekurangan belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsi besar kaitannya dengan belajar. Omar Hamalik Arian ini berangkat dari anggapan bahwa kesan dan ingatan sesungguhnya merupakan kegiatan organisme. Behaviorisme memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar hanya berdasarkan melatih refleks atau respon individu sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Ahli teori behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Siono dan Haryanto, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ada beberapa ciri yang bisa menunjukkan dari teori ini. Pertama, mementingkan faktor lingkungan. Dua, menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. 3. Bersifat mekanis. 4. Berpengaruh masa lalu. 5. Mementingkan elemen-elemen kecil. 6. Mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul. 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan. Dan 8. Menekankan kepada pengukuran. Meskipun demikian, behaviorisme tetap masih bisa diterima karena beberapa konsep yang dikembangkan terbukti berhasil dan menimbulkan dampak positif dalam belajar. Belajar behaviorisme. L. Trondik. Trondik merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Trondik merupakan seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika. Belajar menurut Trondik merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov menjadi Direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang Physiology of Medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behaviorisme di Amerika. Pengkondisian klasik atau classic conditioning ditemukan secara kebetulan oleh Pavlov pada tahun 1990-an saat melakukan percobaan terhadap anjing untuk mempelajari air liur yang membantu proses pencernaan makanan. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan membiasakan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya komunikasi bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori. 2. Peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan penguatan dari pendidik. 3. Teori behaviorisme dalam pembelajaran sedikit memberi kebebasan bagi peserta didik untuk bereaksi.
bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan. 4. Peserta didik dikendalikan oleh aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. Dan 5. Tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. 6. Evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon pasif, dan keterampilan. Kelebihan dan kekurangan belajar behaviorisme. Kelebihan: pertama, cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, olahraga, dan lain-lain. 2. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. 3. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. 4. Membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini ada penguatan dan hukuman bila dirasa perlu. Dan 5. Materi yang diberikan sangat detail. Kekurangan. Pertama, teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Dan 3. Tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarah ke peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif.